Malam hari ini masih terkait tentang perbuatan zalim. Di sini ada satu redaksi yang disampaikan oleh pengarang kitab, yaitu Imam Zainuddin Al-Malibari. Beliau bilang begini, wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian mereka para ulama, ra'aitu fil manami rajulan, saya pernah bermimpi dalam tidur. Ada satu orang laki-laki, mimman yuhdimuz zulmah, yaitu dia termasuk orang yang berkhidmah, yang melayani terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Ya, az-zalamah ya, mimman yuhdimuz zalamah, ya, daripada orang-orang yang melayani orang yang suka berbuat kezaliman. Kemudian wal mukasin, dan juga orang yang suka meminta secara paksa, memalak orang. Itu makasin, itu artinya suka malakin orang. Jadi ada, saya impikan seseorang, dia itu sering melayani, membantu orang yang berbuat zalim, membantu orang yang suka minta-minta ke seseorang dengan cara paksa. Kalau istilahnya kita tuh mempalak, jadi malakin orang. Ba'da mautihi, diimpiin setelah meninggalnya nih. Ya, jadi setelah meninggal, wa huwa fi halatin qabihatin. Ya, dia itu dalam kondisi yang sangat jelek. Tuh, padahal dia bukan berbuat zalim, padahal dia bukan suka malakin orang, tapi cuma membantu orang yang suka berbuat zalim, membantu orang yang suka memalakin orang, mintain uang secara paksa. Nah, itu dia cuma membantu aja, membantu. Bukan langsung dia yang terjun di situ, cuma dia berkhidmah, membantu. Nah, diimpikan orang tersebut di hari kiamat, katanya posisinya dalam kondisi yang terjelek, halah qabiha, dalam posisi yang enggak bagus, jelek. Fakultu, maka aku berkata lahu kepada laki-laki tersebut, mahaluka, bagaimana keadaan kamu? Faqala, maka laki-laki itu menjawab, sarrohalin, kondisi saya adalah kondisi yang tidak bagus, jelek, dapat azab, dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakultu, maka aku bertanya lagi, ila aina sirta, kenapa engkau seperti itu? Faqala ila azabillahi. Tuh, jadi kamu saat itu dibawa kemana? Ila aina sirta, kamu itu dibawa kemana? Faqala ila azabillah, saya dibawa kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqultu, maka aku tanya lagi, ma haluz zulumati inda rabbihim, bagaimana kondisi orang-orang yang berbuat zalim di sisi Tuhannya? Qala sarrohalin, yaitu dalam posisi yang paling jelek. Amma sami'ta, bukankah engkau telah mendengar qaulallahi azza wa jalla, akan firman Allah azza wa jalla, wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabi yanqalibun. Tuh. Jadi Allah Subhanahu berfirman, dan nanti orang-orang yang berbuat zalim akan mengetahui ayya munqalabin, kelompok mana mereka akan kembali. Tuh, di kelompok mana mereka akan kembali. Ayya munqalabiyan qalibun. Jadi di tempat mana mereka akan kembali. Nah, inilah jadi orang-orang yang berbuat zalim, orang yang membantu orang berbuat zalim, ternyata itu nanti mereka akan ditempatkan di tempat yang sejelek-jeleknya, dalam posisi yang tidak bagus, sehingga dapat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itulah makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad diingatkan selalu jangan berbuat zalim. Begitu juga jangan kita membantu orang yang suka berbuat zalim. Tuh, kita nggak zalim sih, cuma membantu, melayani orang yang suka berbuat zalim. Nah, itu sama.
Ya, jadi kita dapat dosanya sama seperti itu. Ya, makanya kalau kita ya udah ikut serta dalam hal tersebut, maka dikategorikan bahwa minhu, maka dia termasuk di situ. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tuh, ya ayatnya kita udah paham semuanya, udah hafal. Apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu udah jelas tadi. Ya, ayat itu udah jelas. Kita disuruh saling bantu membantu, tolong menolong dalam perbuatan yang baik, ketakwaan. Ya, itu boleh, silakan saling bantu membantu. Tapi wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan sekali-kali kamu saling bantu membantu bekerja sama dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, termasuk kezoliman. Ya, jangan ya kita membantu orang yang kita tahu dia suka berbuat zolim, karena nanti di akhirat posisinya sama, syarra halin ya, atau syarra atau qabihah ya, jadi kondisinya itu dalam kondisi yang tidak bagus ya, dalam arti dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiya iya. Kalau pencuri ya itu artinya jangan kita ya sembunyikan, tapi kita harus laporkan ke pihak yang berwajib. Nah seperti itu. Tapi ini saya bukan menyembunyikan, saya hanya membantu jangan sampai dizolimi, takutnya dipukulin, diapain. Boleh, cuma kita langsung lapor ke polisi itu, biar supaya nanti ya adili oleh pihak yang berwajib. Itu boleh, nggak apa-apa. Daripada nanti dia dipukul, diapain, ya sehingga akhirnya kasihan. Satu lihat pukul, satu lihat lagi pukul, satu lihat lagi pukul, habis semuanya. Tuh biasanya begitu. Ya, jadi jangan begitu kita. Kasihan juga emang. Ya, itu nanti takutnya kita berbuat zolim sama orang lain. Ya, itu jangan sampai begitu. Kalau ngikutin emosi, emang bener enak tuh. Ya, ada maling lihat pukul, ada lagi lihat pukul. Nah, seperti itu. Jadi, tolong serahkan kepada pihak yang berwajib, dan pihak yang berwajib ini nanti benar-benar akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, harus, karena dia amanah tuh. Kalau dia tidak ya benar memberikan hukuman dengan seadil-adilnya, dia nanti akan tanggung jawab. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ada satu cerita nih Bapak, Ibu, Saudara. Di sini dibilang wahukiya, dan dihikayatkan annahu jaa khayyatun ila Sufyan ats-Tsauri. Datang penjahit kepada Imam Sufyan ats-Tsauri. Khayyat itu tukang jahit, tailor. Ya, tukang jahit. Datang ceritanya nih, ya penjahit kepada ulama saat itu, ya namanya Sufyan ats-Tsauri. Ya, ini Sufyan ats-Tsauri ini termasuk min kibarit tabi'in. Ya, termasuk tokoh tabi'in yang berpengaruh. Ya, Sufyan ats-Tsauri. Datanglah ya tukang jahit ini kepada Sufyan ats-Tsauri. Faqala. Lalu tukang jahit nanya, "Ini ukhitu siyabas sultan." Saya menjahit pakaiannya sultan. Apa taroni min a'wani zulmati? Apakah menurut engkau saya ini membantu orang yang berbuat zalim? Nah, begitu. Saya ini tugas saya selalu menjahitin pakaian sultan, penguasa. Nah, ini penguasa dalam arti penguasa yang zalim ya, penguasa-penguasa yang zalim. Ya itu. Ini saya jahit pakaian penguasa. Ya, kira-kira bagaimana pendapat kamu wahai Sufyan ats-Tsauri? Apakah saya termasuk min a'waniz zulumah? Apakah saya termasuk membantu ya orang yang berbuat zalim? Apa jawaban Imam Sufyan ats-Tsauri?
Faqala, lalu berkata Sufyan, Imam Sufyan Ats-Tsauri, bal anta minaz zulumati anfusahum. Ya, akan tetapi engkau itu termasuk yang melakukan kezaliman terhadap diri mereka. Jadi bukan kamu membantu, tapi kamu ikut berbuat zalim. Tuh begitu. Jadi kalau kita misal tahu ada penguasa yang zalim, kita jahitin bajunya, itu bukan membantu kezaliman, ikut berbuat zalim bersama-sama. Tuh begitu. Ya. Jadi kalau kita tahu kita punya penguasa, ya penguasa yang zalim, kemudian jahitin bajunya aja tuh, itu kata Imam Sufyan Tsauri ini Bapak ya saudara, kita nggak ngarang apa adanya. Tuh, jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri itu katanya bukan lagi membantu kezoliman, tetapi kamu emang berbuat zolim. Tuh begitu. Ya. Nah kalau yang membantu kezoliman siapa? Yang jual benangnya, tuh, yang jual ya bahannya, yang jual jarumnya. Tuh, jadi dia penjahit, kemudian beli benang. Nah itu tukang benang tuh ikut membantu kezoliman. Sebab dia buat baju untuk penguasa yang zolim. Tuh begitu. Ada yang jual apa jarum, dibeli jarumnya. Ya, nah itu namanya dia ikut membantu. Kalau penjahitnya bukan ikut membantu, dia berbuat zolim. Ya seperti itu. Bukan membantu lagi, bukan ikut serta, tapi emang dia posisinya berbuat zolim. Nah kalau tukang benang, ya dia beli benang, itu namanya membantu. Ya, tukang jarum, jual jarum, itu namanya membantu kezaliman tersebut. Tuh begitu hukumannya. Iya, ya. Kalau seandainya dia tahu, ya kalau nggak tahu nggak apa-apa. Makanya ya kita nggak usah nanya dulu. Ini buat apaan? Gitu. Kalau kita tanya ini buat apa, dikasih tahu. Oh ini buat ini. Oh ternyata itu orang yang zalim, nggak boleh. Ya, kita jual aja udah. Sama juga kalau beli ayam potong, udah mati jangan ditanya, ini yang nyembelih siapa? Ya, yang motong siapa? Enggak perlu, udah yakin aja beli. Tapi kalau kita ya nanya kemudian jawab, oh ini mah ayam tiren, ayam udah mati kemarin baru dipotong. Ya enggak boleh. Ya, kita beli. Tuh begitu. Ini terkait dengan masalah kezaliman berat itu. Ya, jadi Sufyan Tsauri menjawabnya begitu. Jadi tukang jahit nanya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, bukan lagi membantu kamu, itu kamu udah masuk dalam kategori berbuat zalim. Lakin akan tetapi a'wanuz zulumah, ya yang termasuk pembantu orang berbuat zalim siapa? Man yabi'u minka al-ibroh. Itu orang yang menjual kepada kamu jarum. Tuh, kalau ada orang jual jarum sama kamu yang jahit, tuh orang jual jarum namanya membantu kezaliman. Terus apa lagi? Wal khuyuta, yang jual benang. Ya, khuyut itu artinya benang. Yang jual benangnya, nah itu dimasuk di situ. Ya, itu dia termasuk namanya ikut membantu ya yang berbuat zalim. Yang milih ya sama. Ya, kalau kita milih ya pemimpin zalim, kita ikut memilih, itu sama ikut serta di situ. Ya, berarti jadi nanti dosanya sama-sama deh. Ya, berat gak kira-kira? Berat. Makanya kalau ada pemimpin zalim jangan dipilih. Kalau kita pilih, selama dia berbuat zalim terus, kita ikut terus. Ya, itu seperti itu. Kata siapa? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia termasuk min kibari tabi'in. Ya. Terus kita ikut serta terus, ya, mendukung terus. Ya, namanya kita ikut di situ. Ya, makanya berat. Ya, berat ini kalau kita baca ini pendapatnya Imam Sufyan Tsauri seperti itu. Wa minaz zulmil muharrami, dan di antara kezaliman yang diharamkan. Ini ada beberapa kezaliman yang diharamkan. Ya, satu, antazlimal mar'ata, engkau berbuat zolim, curang kepada istri. Zolim kepada istri juga termasuk dosa. Contohnya apa? Min nahwi sodakin, seperti mas kawin. Tuh,
Tuh, mas kawin mestinya kita serahkan kepada istri kita. Udah 10 tahun tuh mas kawin kagak dikasih-kasih. Ya, zalim gak kira-kira? Zalim. Pada saat kita bilang saya terima nikahnya dan kawinnya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha, ya alal mahril mazkur nakdan, itu mas kawin kita harus serahin. Tuh istri terima dah tuh mas kawinnya, emang hak dia. Jangan kita bilang saya udah serahkan, ya, tapi ternyata itu mas kawin masih di kantongnya suami. Ya, nggak boleh bapak saudara, ya, nggak boleh. Serahin. Ada yang udah nikahnya 10 tahun, ya itu mas kawin masih dipegang sama suaminya. Ya, kata istrinya, saya dari mulai nikah saya kagak tahu mas kawin di mana itu adanya. Ya, nggak boleh itu. Zolim. Gitu. Nanti di akhirat ditanya dia. Ya, ditanya. Harus tanggung jawab. Serahin. Nah, kalau udah diserahkan itu mahar, terserah tuh istri. Kalau mau dikasih lagi, ya udah dah nih mahar buat abang aja, nggak apa-apa, buat modal dagang, boleh. Tapi kalau dibilang nggak bisa, saya pinjam nah, kata suaminya begitu. Nah, itu boleh dipinjam, tapi nanti wajib bayar. Harus dibayar. Kalau nggak dibayar sampai mati, utang dia. Di akhirat ditanya. Tuh, pas kalau bini gua, enggak juga, enggak boleh. Ini namanya zolim. Tuh, terkait tentang sodak atau mahar, mas kawin. Ya, makanya bapak, saudara, nih kita nih sebagai suami, kan dulu pernah menikah tuh, ya, pernah ngasih mas kawin nggak? Pernah nggak? Pernah. Tuh mas kawin dikasih nggak istri? Udah dikasih? Udah. Kalau yang belum besok, ya atau ntar malam kasih. Ya, ini udah ngaji nih masalahnya kita. Gitu. Oh iya Ustaz, saya belum kasih, saya mau pegang aja sama saya. Kasih. Ya, kasih. Lihat terserah. Ya, kalau itu mah punya ibu, mas kawin, ibu mau jual boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Orang milik ibu. Ya, jadi itu mahar mas kawin milik seorang istri. Istri mau jual boleh, mau pakai boleh, mau simpen boleh, mau dikasih lagi sama suaminya boleh nggak? Boleh juga. Nah begitu. Tapi jangan suami tidak memberikan. Ya itu. Jadi diantara zalim tuh begitu loh. Ya jadi seumpama sodak. Terus apa lagi? Au napakotin napakoh. Napakoh itu memberikan uang belanja. Itu harus diberikan tuh. Ya, kalau dia nggak berikan berarti zolim. Ya, sehari berapa terserah, itu tergantung kemampuan suami. Sebab antara satu dengan yang lainnya nggak sama. Ya, ada yang mungkin satu hari dikasih 10 juta, nggak apa-apa. Iya. Ada yang dikasih 10.000, ya boleh aja. Ya, tergantung kemampuan suami. Istri yang solihah nggak boleh ya menuntut macam-macam, apalagi bagi suami yang tidak mampu. Tuh, nggak boleh tuh menuntut, apalagi sampai cerita-cerita tuh kalau dia enak tuh, ya kalau tetangga saya tuh suaminya enak banget ngasih uang belanja tiap hari, ya sekian, nggak boleh begitu. Ya, sebab dia beda sama kita. Nah, begitu. Jadi seorang istri yang solihah nggak pernah menuntut yang kira-kira membebankan dan memberatkan kepada suami. Itu begitu. Tapi nafkah ini kewajiban suami, harus diberikan. Kalau hari ini nggak diberikan jadi utang. Ya, utang. Udah seminggu kagak dikasih, tinggal dikaliin aja. Ya, satu hari berapa? Oh, satu hari saya Ustaz biasa kasih 100.000. 7 hari berarti udah berapa? 700.000. Kalau saya sehari biasanya Ustaz dikasih 50.000, udah sebulan kagak dikasih, kaliin 50 kali 30 hari berapa? 1.500.000. Kalau 50.000, ya, kan beda-beda. Ya, mungkin ada yang 100.000 ngasihnya, ada yang 200.000, ya, ada yang 10 juta ngasih, ya, ada. Iya. Oh begitu, ya 10 juta karena buat setahun bu, setahun.
Nah begitu. Jadi itu pokoknya kewajiban seorang suami. Nah itu suami memberikan uang nafkah itu ada yang harian, boleh. Ada yang model mingguan, ada yang bulanan. Kan gaji suami kadang-kadang tiap bulan. Nah kalau tiap bulan dikasih dah. Sebulannya berapa nih? Pokoknya atur aja terserah. Emang benar-benar nih amplop saya bulan buka, pegang dah tuh. Ya dikasih istrinya. Ya udah, dapat berapa tuh? Tinggal diatur aja. Ya. Ada yang ATM dikasih nih, ATM-nya dikasih. Ya, begitu. Ya. Kata istrinya ATM kosong dikasih. Ya. Nah begitu. Jadi artinya nafkah ini kewajiban seorang suami. Kalau kita nggak memberikan berarti kita zolim kepada istri kita. Ada lagi au kiswatin, kiswah pakaian. Tuh pakaian. Kalau suami beli pakaian ya istrinya harus dibelikan juga pakaian. Wa huwa dakhilun, dan itu masuk bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layul wajid zulmun. Tuh, jadi tidak memberikan ya nafkah bagi orang yang mampu itu zalim. Ya, jadi kalau ada suami enggak memberikan nafkah, enggak memberikan mahar, enggak memberikan pakaian kepada istrinya padahal dia mampu, itu zalim, dosa. Ya hallu irduhu, yang halal kehormatannya, wa uqubatuhu, dan dapat siksaannya, ay sikayatuhu, wa ta'ziruhu, dan dapat ditakzir, ya bil habsi, dengan cara ditahan, wa darbi, dan juga boleh dipukul. Tuh, boleh tuh begitu. Ya, jadi kalau ada orang kagak memberikan apa kok, boleh ditahan. Ya, dipenjara maksudnya. Ya, atau ditakzir, ya, atau dipukul. Nah, itu begitu bisa. Wa ta'khiru ajril ajiri, ini termasuk zalim lagi. Apa yang termasuk zalim? Yaitu menunda-nunda membayar gaji karyawan. Tuh, jadi seorang ya bos dalam perusahaan, dia punya karyawan, kemudian bekerja, ya kerjaannya udah bagus, ya udah melaksanakan tugasnya, ada yang gajiannya mingguan, ada yang gajiannya bulanan. Sekarang ya udah waktunya gajian, tidak digaji, ditunda-tunda, memperlambat gajian, itu termasuk apa? Zalim. Tuh, makanya diajarin sama Rasulullah, kita suruh bayar karyawan sebelum keringatnya kering. Begitu. Jadi artinya kita punya tukang nih. Kalau tukang gajiannya hari Sabtu sore, kalau bisa ya Zohor udah kasih gajian. Nih sudah gaji, kata tukangnya. Belum sore, belum pulang, nggak apa-apa. Nah begitu. Zohor udah dikasih gajian. Nah begitu. Ada yang pagi-pagi, hari Sabtu pagi udah digaji. Nah begitu. Ini namanya hebat, ngamalin hadis Nabi. Jangan giliran gajian jam 5 tuh tukang nungguin aja dah. Ya, udah digaji belum? Ya, bosnya belum juga sampai. Ya, sampai jam 6, sampai malam Minggu datang. Ya, nungguin, belum digajian. Nah, itu enggak boleh. Takhir, menunda-nunda sampai besok, apalagi sampai 1 hari, 2 hari. Itu dosa. Zalim namanya. Karena karyawan udah bekerja, kemudian tidak ya diberikan ya bayaran. Tuh seperti itu. Yang bagus bayar lebih dulu. Sebelum keringatnya kering, kata Nabi, bayar. Makanya kita kalau mau nyari buruh tuh harus benar-benar ada akad yang jelas. Ini bayarannya bulanan apa mingguan, seharinya berapa. Nah seperti itu. Jangan begini. Udah ada, yang penting kamu kerja dulu saya lihat, ntar gajinya saya mau lihat aja dulu. Nggak boleh begitu. Ya, nanti kita dosa, zalim. Ya, udah bicara aja apa adanya. Enak-enak, kagak enak. Nih kamu saya gaji 1 bulan, ya 5 juta. Nih saya gaji kamu 1 bulan 1 juta, 2 juta. Itu apa adanya. Ya bicarakan begitu. Kalau memang ya mau silakan kerjaannya ini. Nah seperti itu. Pembantu misalnya pembantu, ya kerjaan kamu apa ini. Sebulan gajinya sekian. Boleh tawar menawar, boleh, nggak apa-apa. Sehingga tidak ada nanti
ya kezoliman di antara kedua belah pihak. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kan kita bilang begini, udah kerja dulu, nanti saya lihat kerjaannya bagaimana, baru saya kasih gaji. Nah, takutnya tuh dia kagak suka. Ya, saya digaji dikit banget. Tuh begitu. Makanya harus bicara apa adanya. Nah, ini terkait masalah ya memberikan upah kepada ajir, kepada karyawan. Auman atau benar-benar dia menghalanginya, menunda saja udah zolim, apalagi man'uhu, tidak memberikan uang gajinya. Gajinya nggak dikasih, ya itu man'uhu namanya. Ba'da parogi amalihi, setelah selesai dia bekerja. Udah selesai bekerja, ya nggak digaji. Ya, nah itu nggak boleh. Alladzi syurita alaihil ujrah, yang memang disyaratkan itu apa? Ada ujrahnya, ada upahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini hadisnya qudsi. Ya, hadis qudsi, Allah berfirman begini Bapak Ibu Saudara, salah satun unakhisuhum, salah satun ada 3 macam, ana khosmuhum, begitu bacanya. Salah satun ada 3 kelompok manusia, ana khosmuhum, saya kata Allah musuh mereka, yaumal kiamati, nanti di hari kiamat. Ini na'udzubillah min zalik. Jadi ada 3 kelompok manusia yang kata Allah saya musuh mereka nanti di hari kiamat. 1, rajulun a'tobihi atau a'tobi sumagodaro. Pertama, ada orang yang berjanji dengan nama saya ingin memberikan, kemudian dia berkhianat. Janji, ntar saya bagi sekian demi Allah, saya akan memberikan kamu ini. Ternyata janji doang. Ya, ternyata dia berkhianat. Ketika mana janjinya? Katanya kamu mau ngasih saya uang. Ya, atau ngasih apa lagi tuh dijanji demi Allah, saya akan memberikan hadiah kepada kamu ini misalnya. Ternyata janji doang. Ya. Ditagih nggak pernah, semua godaro, dia berkhianat. Nah, orang yang begini nih nanti menjadi musuh Allah di hari kiamat. Tuh begitu. Makanya kita jangan suka memberikan janji-janji yang muluk-muluk. Ntar dah saya kasih uang sekian, ya uang sekian, dia berharap tuh. Ya, kita janjiin. Nah itu kalau kita enggak memberikan berarti kita godar. Godar itu berkhianat. Nah itu Allah musuh orang yang begitu nanti di hari kiamat. Yang kedua, warajulun ba'a hurran fa'akala samanahu. Kelompok yang kedua, orang yang menjual manusia yang statusnya merdeka kemudian dimakan, ya itu harganya. Orang statusnya merdeka. Ini sekarang kita nih statusnya merdeka semuanya. Jual manusia haram hukumnya. Dia punya anak, ya masih bayi, dijual ke orang lain. Ya, dah terserah dah mau bayar berapa nih? 10 juta, 20 juta, nggak apa-apa, bayar aja. Itu beli anak hukumnya haram. Jual beli anak hukumnya haram. Ya, kecuali statusnya budak. Kalau budak boleh diperjualbelikan. Tapi kan sekarang status manusia sudah merdeka semuanya. Sekarang kalau ada orang jual beli anak, nah itu dia makan. Termasuk nanti musuh Allah di hari kiamat. Ya, kan kadang-kadang ada sekarang ya. Ya, jual beli bayi. Ya, bayi dijual ke orang lain. Nah itu nggak boleh. Seorang bapak, seorang ibu jangan sampai menjual anak kepada orang lain. Ya, itu dosa haram hukumnya. Ya, nggak boleh. Ini masuk dalam hadis 3 kelompok manusia yang jadi musuh Allah. Nah, diantaranya orang yang menjual ya anak atau manusia kemudian dimakan. Ya dari harga tersebut ya dimakan. Nah, itu termasuk dia musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, yang ketiga nih, warajulun istajaro ajiron. Orang yang menyuruh ya seseorang bekerja menjadi karyawannya,
ya, kemudian pas tahu peminhu dia udah melaksanakan pekerjaannya, udah selesai, walam yu'tihi ajrohu, namun dia tidak berikan upahnya. Karyawan, ya, dia sudah melakukan pekerjaan yang baik, kemudian enggak digaji. Nah, ini termasuk musuh Allah nanti di hari kiamat. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah. Nah, saya kira sampai sini, nanti baru qala sallallahu alaihi wasallam. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, pada jemaah sekalian, apa yang telah disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi jemaah yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan. Iya, silakan. Iya. Para bapak, para saudara, ini ada pertanyaan dari Bapak Dr. Hans Ibrahim terkait ya seorang suami yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya di saat-saat seperti ini, ada yang namanya pandemi. Kemudian seorang suami akhirnya di PHK, ya, sehingga dia nggak punya mata pencarian. Nah, bagaimana kaitannya dia ini untuk memberikan nafkah kepada istrinya? Itu tinggal dimusyawarahin aja. Kalau istrinya kagak nuntut apa-apa, dia redo, ya, bahkan dia bilang, udah bang, gak apa-apa bang, sekarang saya ikut dah, ya, membantu, saya mau bekerja, diizinin sama suami kasih izin, istri pun redo ketika itu, karena memang suaminya saat itu di PHK, nggak ada masalah, ya, yang penting ada kebersamaan. Kecuali kalau istrinya kagak redo, nggak bisa bang, saya nggak dikasih nafkah, ceraikan saya, iya, ceraikan. Tapi kalau istrinya nggak apa-apa dinauin, ya, dibilang begitu, saya maklum dah, biasanya nggak pernah begini suaminya, cuma karena lagi di PHK, ya, sehingga dia tidak bisa memberikan nafkahnya. Kemudian kata istrinya, udah saya ikut membantu untuk bekerja, ya itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena ini kan terkait dengan dia berdua. Nah, ini yang menjadi zolim kalau suami punya uang, kemudian dia tidak mau, ya, kemudian istri pun tidak redo, ya itu zolim. Tapi sekarang posisinya beda seperti ini, dan istri pun tidak nuntut apa-apa. Tapi kalau istri nuntut, ya suami nyerah aja dah, terserah dah, ya begitu. Kalau kata ya udah ceraikan saya aja, ceraikan. Nah, begitu. Jadi janda dia. Ya, begitu. Mungkin jadi janda ada yang lagi nanti yang nikahin, lah enggak apa-apa. Ya, seperti itu. Ya, jadi ya seorang suami karena tidak mampu memberikan apa? Nafkah. Tapi kalau istrinya redo, ya enggak apa-apa, dia bertahan, dia sabar. Ya, itulah istri yang solihah namanya. Jadi ketika suami lagi susah, tetap dia memberikan spirit, motivasi. Ya, jangan malah ditinggalin. Giran ya, suami di PHK, ya kesana jalan buntu, sini jalan buntu, ditinggalin juga sama istrinya. Wah, stres udah. Ya, nah ini karena istrinya solihah, dia tetap sayang, tetap dia redo, nggak apa-apa bang. Ya, bahkan dia ikut bekerja, boleh. Apakah suami termasuk zolim? Tidak. Karena memang istrinya redo dan ikhlas. Seperti itu. Kata siapa? Ya. Kalau istrinya ngomong, ya nggak jadi masalah. Kalau suami yang bilang, saya ceraikan saja kamu, ya jatuh cerai.
Ya, kalau istri ngomong, "Bang, ceraikan saya, Bang. Saya udah kagak mampu, yang enggak kuat lagi dah, Bang." Ya, nah itu walaupun istri yang bilang cerai, tetap enggak jatuh cerainya. Kecuali kalau suami yang menjatuhkan tolak. Nah, seperti itu, ya. Makanya nih seorang suami, tolong jangan sembarangan ngomong masalah tolak, ya. Jangan sembarangan. Kalau seandainya kita bilang dikit-dikit tolak, itu udah jatuh tuh tolaknya. Ya, walaupun dibilang saya cuma nakut-nakutin doang, tetap nggak boleh. Ya, lagi marah juga nih, lagi emosi. Kemudian suami bilang, "Saya tolak kamu." Jatuh tolaknya. Terus dibilang, "Ustaz, waktu itu saya menyebutkan saya emang lagi emosi. Ya, nggak mengendalikan ya emosi saya." Iya, biasanya orang kalau tolak emang lagi emosi. Nggak mungkin lagi baik-baik tolak. Ya, begitu. Jadi tetap jatuh, Pak. Jadi ini suami jaga benar ya. Kalau lagi ribut sama istri lagi ribut sama suami jangan bilang tolak. Kalau dibilang tolak, saya tolak kamu, saya cerai kamu, jatuh tolaknya 1. Nah, seperti itu. Kalau udah jatuh tolak 1, batasnya sampai 3, tinggal 2 lagi. Ya, nanti dibilang lagi cerai, udah 2. Nah, kalau di ngomong lagi 1, udah bain, tolak bain udah susah kembali lagi. Ya, kecuali itu istri harus kawin dulu sama orang lain. Nah, begitu. Kalau tolak 1 masih tolak roj'i, masih bisa dia kembali. Tolak 2 masih tolak roj'i, masih bisa dia kembali. Ya, tapi kalau udah tolak 3, nah udah tolak bain, nah itu bahaya. Jangan. Makanya bagi orang laki-laki kata-kata tolak pantangan sekali. Jangan suka diucapkan. Ya, kalau orang perempuan sih ngomong tolak, ya itu nggak jadi masalah. Dia udah nggak sabar, "Tolak saya aja, Bang. Tolak saya aja, ceraikan saya." Itu suaminya diam aja, nggak jawab, nggak apa, iya nggak jatuh tolaknya. Nah, seperti itu. Ada lagi, silakan, satu lagi deh. Ya, silakan. Ya, baik. Seandainya suami meninggalkan istrinya udah cukup lama, mungkin 1 tahun gitu kali ya. Nah, begini Bapak Saudara, kalau istrinya redo, istrinya tidak melapor ke kantor urusan agama atau ke pengadilan, ya, terus suaminya datang lagi, ya nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Kecuali kalau istrinya kagak redo, dia mengadu ke pengadilan, jatuhlah tolak 1, kan begitu. Ya, jadi ketika suami 3 bulan berturut-turut ya tidak memberikan nafkah, kemudian istri enggak redo dan mengadu ke pengadilan, maka diterima ya pengaduannya, jatuhlah tolak 1, kan begitu. Tapi udah 1 tahun nih, ya istrinya mah redo-redo aja, nggak apa-apa, biarin aja. Nah, itu berarti statusnya dia masih istri, dia nggak ngelapor ke pengadilan. Nah, kemudian tuh suami pulang lagi, nggak jadi masalah, dihubungan lagi, kumpul lagi, lah masih istrinya, begitu. Tapi kalau dia udah ngelapor, udah diterima laporannya, jatuhlah tolak 1. Nah, kalau jatuh tolak 1 sampai masa iddahnya selesai, dia belum juga balik, ya udah bukan lagi, ya itu jadi suaminya. Tapi kalau masa iddahnya belum selesai dibalik, bisa rujuk kembali karena baru tolak 1. Tapi kalau udah masa iddahnya selesai, dia belum balik lagi, ya udah cerai. Kalau dia mau kembali lagi harus nikah lagi, ya nikah kepada istrinya yang lama. Nah, begitu. Nah, itu masih boleh karena baru tolak 1, ya tolak 2 masih tolak roj'i. Nah, seperti itu. Ya. Jadi nanti ditanyanya gimana istrinya. Kalau istrinya nggak melapor ya ke pengadilan, ya nggak jadi jatuh tolaknya. Tapi kalau dia ngelapor, tolaknya jatuh 1. 3 bulan lamanya nggak memberikan nafkah, ya berturut-turut. Ini sekarang udah 1 tahun, ya bahkan udah 3 lebaran, Bang Toib gak pulang-pulang, ya. Nah, begitu. Itu kalau misalnya istrinya redo aja dibalik lagi, udah 3 lebaran baru pulang, ya nggak apa-apa, tetap masih status
suami. Seperti itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.